Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Baik, kembali lagi bersama kami. Di video kali ini kita akan belajar mengenai faktor-faktor stabilitas obat dan reaksi kerusakan degradasi obat. Sebelum kita masuk ke materi, kita perkenalan dulu ya. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 11, saya Elsa Maika Lestari dengan NIM 236131186 dan rekan-rekan saya ada Mutia Nur Awalia dengan NIM 236131187, Ataya Fairuz Salma 236131188, Jovita Azhara dengan NIM 236131189 dan Azhara Zardi Kifli dengan NIM 236131191. Berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 4 tahun 2020, stabilitas didefinisikan sebagai kemampuan suatu produk untuk bertahan dalam batasan yang telah ditetapkan dan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan, yaitu shelf life-nya. Sifat dan karakteristiknya sama dengan yang dimilikinya pada saat produk dibuat. Kemudian terdapat jenis-jenis stabilitas obat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada stabilitas kimia. Tiap zat aktif mempertahankan keutuhan kimia dan potensi yang tertera pada etiket dalam batas yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua ada stabilitas fisika. Mempertahankan sifat fisika awal termasuk pemerian, kesesuaian, keseragaman, disolusi, dan kemampuan untuk disuspensikan. Kemudian, yang ketiga ada stabilitas mikrobiologi. Sterilitas atau resistensi terhadap pertumbuhan mikroba dipertahankan sesuai dengan persyaratan yang telah dinyatakan. Zat antimikroba yang ada mempertahankan efektivitas dalam batas yang telah ditetapkan. Kemudian, yang keempat ada stabilitas terapi. Efek terapi tidak berubah. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu stabilitas toksikologi. Tidak terjadi peningkatan toksisitas yang bermakna. Kemudian, tujuan pengujian stabilitas obat. Tujuannya adalah untuk memberikan bukti tentang bagaimana kualitas zat obat atau produk obat seiring berjalannya waktu di bawah pengaruh berbagai faktor, dan untuk menetapkan periode pengujian ulang untuk zat obat atau masa simpan untuk produk obat dan kondisi penyimpanan yang telah direkomendasikan. Kemudian, tujuan pengujian stabilitas obat. Tujuannya adalah untuk memberikan bukti tentang bagaimana kualitas. Selanjutnya dibahas mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap stabilitas obat. Ada 11 faktor yang akan disebutkan berdasarkan buku Martin Physical Pharmacy dan juga jurnal terkait. Yang pertama ada faktor temperatur, di mana peningkatan suhu meningkatkan laju reaksi kimia, termasuk reaksi degradasi obat, karena lebih banyak molekul mencapai energi aktivasi. Hukum Arrhenius menjelaskan bahwa laju reaksi meningkat 2-3 kali lipat untuk setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius. Kemudian, menurut Zaini dan Ghazali pada tahun 2016 dalam penelitiannya, menyebutkan bahwa suhu yang tinggi dapat mempengaruhi semua reaksi kimia. Kenaikan suhu akan mempercepat reaksi kimia suatu obat. Suhu yang terlalu tinggi akan menyebabkan stabilitas obat menjadi berkurang dan akhirnya menyebabkan penurunan kadar dari obat tersebut. Selanjutnya, faktor kekuatan ionik. Perubahan dalam kekuatan ionik dapat mempengaruhi reaksi kimia. Reaksi degradasi ionik dapat dipercepat atau diperlambat oleh kekuatan ionik dalam larutan. Efek ini dijelaskan dengan persamaan Debye-Hackel. Selanjutnya, faktor pelarut. Jenis pelarut yang digunakan dapat mempengaruhi stabilitas, di mana pelarut polar akan mempercepat reaksi yang menghasilkan produk lebih polar daripada reaktan, sedangkan pelarut nonpolar mempercepat reaksi yang menghasilkan produk kurang polar. Faktor selanjutnya adalah pH. pH lingkungan dapat mempengaruhi reaktivitas dan stabilitas obat, di mana pH dapat mempengaruhi laju degradasi, terutama dalam reaksi hidrolisis. Sebagai contoh,
Thiamin hidrochloride paling stabil pada pH 2-3, tetapi cepat terdegradasi pada pH di atas 6. Kemudian Zaini dan Ghazali pada tahun 2016 dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pH dapat memengaruhi tingkat dekomposisi obat. Obat biasanya stabil pada pH 4-8. Dengan adanya penambahan asam ataupun basa dapat menyebabkan penguraian larutan menjadi dipercepat dan menyebabkan obat menjadi tidak stabil. Kemudian selanjutnya adalah faktor konstanta dielektrik. Konstanta dielektrik sendiri memengaruhi interaksi antara molekul dan reaksi kimia. Pelarut dengan konstanta dielektrik tinggi atau rendah dapat memengaruhi reaksi degradasi tergantung pada polaritas obat dan produk degradasinya. Kemudian ada faktor cahaya, di mana paparan cahaya dapat menyebabkan degradasi foto pada obat-obatan tertentu. Paparan cahaya dapat menyebabkan reaksi fotokimia yang memengaruhi stabilitas obat, terutama untuk obat-obatan yang sensitif terhadap sinar UV. Setelah itu ada juga faktor konsentrasi oksigen dan katalis. Untuk faktor konsentrasi sendiri di mana konsentrasi bahan aktif dan pengawet dapat memengaruhi stabilitas. Dalam larutan, kinetika reaksi degradasi dapat berubah tergantung pada konsentrasi awal obat. Dalam suspensi, kinetika pseudo zero order terjadi karena adanya partikel padat yang menjaga konsentrasi larutan tetap konstan hingga semua partikel larut. Kemudian ada juga faktor oksigen, di mana oksigen merupakan senyawa yang memegang peranan penting dalam reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi ini dapat memengaruhi kestabilan obat karena dapat mendegradasi obat tersebut, menurut Zaini dan Ghazali pada tahun 2016. Kemudian ada juga faktor katalis, di mana keberadaan katalis, baik katalis asam, basa, atau enzim, dapat meningkatkan laju reaksi degradasi obat. Faktor yang selanjutnya adalah kelembapan. Kelembapan tinggi dapat mempercepat reaksi degradasi, terutama pada obat yang bersifat padat. Hal ini karena air dapat bertindak sebagai katalis atau pelarut. Dan yang terakhir adalah partikel suspensi. Pada sistem suspensi, obat cenderung menunjukkan kinetika pseudo zero order karena adanya reservoir partikel padat yang menjaga konsentrasi larutan tetap konstan hingga semua partikel terlarut. Selanjutnya adalah reaksi-reaksi kerusakan atau degradasi pada obat. Yang pertama ada oksidasi. Oksidasi sendiri merupakan proses degradasi obat yang berhubungan dengan mekanisme transfer elektron, di mana akan membentuk anion dan kation yang reaktif. Gugus-gugus seperti sulfida, amina, dan fenol rentan mengalami transfer elektron oksidasi yang akan menjadi sulfones, sulfoxide, N-oxide, dan hidroksilamin. Reaksi oksidasi juga dapat dipercepat dengan adanya ion logam berat, oksigen, dan cahaya yang menyebabkan terbentuknya radikal bebas yang akan berinteraksi dengan oksigen dan membentuk peroksi radikal yang sangat reaktif dan menyebabkan oksidasi. Yang kedua adalah isomerisasi. Pada isomer dari suatu zat memiliki sifat fisikokimia yang identik seperti pKa, kelarutan, titik leleh, titik didih, dan lain-lain. Perbedaan yang mencolok dari isomer adalah rotasi dari zat tersebut akan berlawanan seperti cermin. Contohnya, perbedaan farmakokinetik pada L-methotrexat lebih baik dalam hal absorpsi dibandingkan D-methotrexat, dan S-warfarin lebih mudah terikat pada albumin dibandingkan dengan R-warfarin. Reaksi-reaksi kerusakan atau degradasi obat selanjutnya yaitu hidrolisis. Hidrolisis merupakan proses pemecahan struktur kimia akibat adanya air. Hidrolisis ini cukup sering terjadi pada zat aktif maupun eksipien karena ketidakstabilan dari zat tersebut. Pada saat terkena air, obat-obat yang memiliki gugus fungsi seperti ester, amida, dan lakton rentan mengalami degradasi akibat hidrolisis. Hidrolisis sering terjadi pada sediaan farmasi karena banyak zat aktif yang memiliki gugus fungsi tersebut dan tidak kuat terhadap air. Selanjutnya yaitu fotolisis.
Fotostabilitas merupakan respon yang ditimbulkan dari suatu zat saat dikenai paparan sinar UV atau cahaya tampak pada waktu tertentu yang berujung pada perubahan secara kimia maupun fisika. Energi foton atau cahaya akan semakin besar pada panjang gelombang yang kecil dan sebaliknya. Degradasi umumnya terjadi akibat terpapar energi yang besar dengan panjang gelombang kecil atau radiasi yang menyebabkan perubahan kimia atau warna. Kemudian ada fotodegradasi. Energi cahaya seperti panas dapat memberikan aktivasi yang diperlukan agar reaksi dapat terjadi. Radiasi dengan frekuensi yang tepat dan energi yang cukup harus diserap untuk mengaktifkan molekul. Satuan energi radiasi dikenal sebagai foton dan setara dengan 1 kuantum energi. Reaksi fotokimia tidak bergantung pada suhu untuk aktivasi molekul. Oleh karena itu, laju aktivasi dalam reaksi tersebut tidak bergantung pada suhu. Namun, setelah molekul menyerap kuantum energi radiasi, molekul tersebut dapat bertabrakan dengan molekul lain, meningkatkan energi kinetiknya, dan suhu sistem akan meningkat. Reaksi fotokimia awal seringkali diikuti oleh reaksi termal. Kemudian ada fotodegradasi. Selanjutnya ada contoh obat-obatan yang mengalami peristiwa degradasi. Yang mengalami proses hidrolisis yaitu metildopa, penisilin, procain, oksidasi kalsitonin, isoprenalin, dan vitamin C. Isomerasi ada tetrasiklin, vitamin A, dan adrenalin. Kemudian yang fotolisis ada riboflavin, nifedipin, sama asam folat. Baik teman-teman, cukup sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.